Kasih Pak Skala Berat, Pak saya pernah merasa senang dan bangga atas kunjungan Bapak di Paduka yang mulia ke Gedung Daun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natabi ngelumaham Paduka yang mulia, saya batin punakan dalam beliau Sultan Skala Berat yang Pertuan ke-23 Sultan Kepaksaan Pernong. Sekindua Raja Utama Kepala Jukuan Sukamaju Sukarajin Keringan Kepaksaan Pernong. Di kebelas kedua Raja Sampurna II Kepala Jukuan Sukamaga Pukon Balak Kepaksaan Pernong. Sikang upo harganya buka ketangguh nikanakon najo kamu po puson di Gedung Dalom Kepaksaan Pernong Lampung Jo di Kebian Sijo. Anju di Katison kamu po di Kebian Sijo. Nikanakon kamu po nguarikon yang mulia Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Labahan sataji kawan yang mulia, ngandosi Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Berat Paksian Pernong Lampung, haga ngilu akon, haga ngilu terima, haga menjadi puari, haga menjadi minak mawai kamu po di Kebian Sijo. Ti hahaluan kamu po, disambut kamu po, makai alat kebalakan di Kerajaan Adat. Paduka yang mulia, saya batin peniakan dalam beliau Sultan Skala Berat yang di Pertuan ke-23 Sultan Kepaksaan Pernong. Inju di haga guayan kamu po, saya dihadap jo. Kayak ki di haga acara kamu po, hadu patut haga dibuka kamu po. Di Lomdisan, Ilaman, haga dibuka kamu po. Gitu bang, ya buku patut haga dibuka kamu po. Nekana kan lagi wan sakut sawatan. Di Lomdisan, si kamu po haga ngilu, tili tawah ini Paduka yang mulia. Saya batin punakan dalam beliau Sultan Skala Berat yang di Pertuan ke-23. Ano sani natangguh sekangupo itu bang adab bahasa sekangupo juga ketangguh mawan hanengan di kepatutan na dalam sikam popo haga ngaturkan bu kilumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dua. Bismillahirrahmanirrahim.
Raja-Raja Jungkuan, Gedung Dalem Kepaksian Pernong yang kami hormati dan kami banggakan. Paduka yang mulia ada Tuang Sidendra Dr. Insinyur Haji Andi Ahmad Faisal Sapada. Harga menghargai, hormat menghormati, sanjung menyanjung ada di Kabupaten Lampung Barat. Inilah modal utama kami membangun Kabupaten Lampung Barat yang kami cintai ini. Selanjutnya perlu kami berikan sebuah gambaran kepada Ketua DPD RI dan juga para anggota bahwa Lampung Barat memiliki potensi yang sangat besar. Yang pertama adalah terkait dengan potensi unggulannya adalah kopi Robusta. Luasan lahan di Kabupaten Lampung Barat ini kurang lebih 56.000 hektar dengan pendapatan kopinya sebanyak kurang lebih 53.000 ton per tahun. Lampung Barat dikenal dengan ada 2 danau besar, Danau Ranau dan juga Danau Suwoh. Danau Suwoh memiliki sebuah keunikan yang sangat luar biasa, Pak Ketua dan para anggota. Di dunia ada 2 danau, yaitu di Amerika Serikat namanya Yellowstone, dan di Indonesia ada yang namanya Kawah Nirwana yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Danau ini merupakan hasil daripada kejadian alam yang berupa vulkanik yang menciptakan sebuah danau dan memunculkan sebuah letusan-letusan yang dikenal dengan kaldera. Besar harapan kami para ketua dan juga anggota dapat melihat langsung apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, karena kami yakin dengan kehadiran ketua dan para anggota, apa yang menjadi potensi masyarakat Lampung Barat ini akan lebih mendunia dan juga akan mendapatkan perhatian daripada pemerintah pusat tentunya. Yang berikutnya juga Kabupaten Lampung Barat sudah membuat destinasi wisata baru yang namanya Kampung Rigis. Alhamdulillah kita masuk 50 besar nasional, dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah Menteri Pariwisata akan melakukan kunjungan melihat langsung keberadaan daripada kampung kopi tersebut yang berada di Pekon Rigis atau Desa Rigis. Selanjutnya juga Kabupaten Lampung Barat ini memiliki sekolah kopi. Sekolah kopi ini merupakan sebuah pemikiran besar
daripada pemerintah Lampung Barat untuk menjaga eksistensi daripada kopi Robusta yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Tetapi pembangunan sekolah kopi ini masih sangat taraf sederhana. Bicara kopi Lampung, sebetulnya kopi itu berada di Kabupaten Lampung Barat. Dan Lampung Barat juga dikenal dengan negeri di atas awan. Kami mempunyai banyak destinasi, yaitu negeri di atas awan yang berada di beberapa kecamatan. Sangat unik dan sangat menarik. Dan besar harapan kami juga Bapak Ibu dapat menikmati keberadaan daripada negeri di atas awan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Majelis Adat Kerajaan Nusantara yang telah berkenan untuk hadir pada kesempatan ini. Lampung Barat bisa maju seperti ini, bisa hebat seperti ini, bisa dikenal di seluruh Nusantara, tidak terlepas dari keberadaan 4 kepaksian yang ada di Kabupaten Lampung Barat, yaitu salah satunya adalah kepaksian Pernong. Tepuk tangan. Perlu kita pertahankan, perlu sama-sama kita jaga, dan perlu sama-sama kita rawat. Mengapa? Karena kerajaan-kerajaan adat inilah yang dapat menciptakan suasana kedamaian, ketenangan, keselarasan, dan rasa penghormatan dan penghargaan. Bayangkan di saat adat istiadat terpinggirkan, tentu generasi-generasi yang akan datang akan lupa cara menghargai daripada orang yang lebih tua dan bagaimana menempatkan orang yang lebih muda. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya memberikan apresiasi khusus atas keberadaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara yang sudah mempelopori berdirinya daripada keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini akan mendapatkan perhatian daripada Ketua DPD RI dan juga para anggota DPD RI dan disampaikan langsung dengan Presiden Republik Indonesia agar kedepannya MAKN ini akan mendapatkan perhatian yang lebih daripada pemerintah Republik Indonesia agar eksistensinya, keberadaan daripada kerajaan-kerajaan Nusantara ini dapat dipertahankan dan bisa memberikan sebuah kontribusi nyata dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan Angkon Muari, pengakuan bersaudara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 September 2021 merupakan hari yang baik, bulan yang baik, tahun yang baik, dan disaksikan oleh orang-orang yang baik. Saibatin Raja Adat Kerajaan Adat Paksipak Sekalabara Kepaksian Pernong, Paduka yang mulia, Saibatin punyakan dalam beliau Pangeran Edward Shah Pernong, Sultan Sekalabara yang dipertuan ke-23. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan pengakuan bersaudara kepada yang mulia AA Lanyala Mahmud Mataliti. Selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan kedudukan sebagai bangsawan besar di Gedung Dalam Kepaksian Pernong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natabi sekata kilo mahab Paduka yang mulia Sebatin penyakan dalam beliau Sultan Sekalabara yang dipertuan ke-23. Betukan ke pengainan ni Paduka yang mulia Paya kinjo betatah nihan ya kadung ngasi agak guai ke sikam rupo di lokdisan sikam rupo menah 7 tawai ya Paduka yang mulia Sebatin penyakan dalam beliau. Sekian dua. Jo canang mulai ngedetang kunang-unang jak jauh jak pasuk ni. Canang kepaksian Pernong warisan anjak saka. Sapa nengisya minong, sapa ngeliak yahila. Canang sepunggu kayu ngeliboh di dunia. Sapa nengisya rindu telaju pedom saka.
Mugilau niau tiau, wai dibah ni humara, utatah kira hiau, mak pandai tata cara. Kia senangon gajah, mak dapok ni capang kebau, sikin dua petatah, peritah ni peniakan dalam beliau. Tano tekeni adok, jadi bangsawan kepaksian perno. Nakaya kinyo, Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti jo, Bu Adok, Radin Gusti Calak Perkasa pun yang opo pada pandai. Ya pun. Perkasa pun. Parosil pun Mat Hasnurin, Tano jadi pemimpin. Kijina Adok Kadin, Tano ya cakap batin. Kitu mak sapel hot, mula ku kirim surat. Tano betatah luot mana cakap derajat. Tayuhan akon muari di hubungan ni sehelau. Mula adok tikeni pengahut ni penyakan dalam beliau. Kalis batang ni kandis, panjak batang kelapa. Pam kupok parda nengis, adok hagati baca. Ajo depon opo pada nangis. Ya pun. Nakayaki inyo Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti jo, Bu Adok, Batin Gusti Calak Perkasa, Mangku Negara pun opo pada pandai. Ayun, Gusti Calak Perkasa pun. Patapari kenas meti lihai, ya tano sampai nanti adok ada dipakai. Yang mulia, saya batin peniakan dalam beliau Pangeran Edward Sad Pernom SHMM Sultan Skalabra yang di-Pertuan Agung ke-23 Kerajaan Adat Paksi Paskalabra Kepaksian. Paduka yang mulia Insinyur Haji Ahmad Faisal Sabada SEMM Raja Adituang 25, yang mulia Dr. Anda Haja R.A. Yani WSS Kuswo Dijoyo, yang mulia Dona Koni Nisnoni DPP Korwil NTT MAKN Putri Paduka yang mulia Raja Kupang, yang mulia Andi Maisyara Arum Malalu Kerajaan Adat Tuang Sindendreng, yang mulia Dr. Yuris Manstar Kerajaan Kabaena Sultra, Ketua Tim Pokja Kerajaan, yang mulia Dr. Kemas Herman SH MH MSI, Ketua Bakum MAKN, Zuriat Bangsawan Kesultanan Palembang. Sebagai representasi daerah di level nasional, DPD RI berkomitmen untuk mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengakui dan menghormati Kerajaan Nusantara sebagai pondasi negara Republik Indonesia. Selaku Ketua DPD RI, saya konsisten untuk menjalankan amanat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan. Salah satu nikmat pada hari ini adalah nikmat silaturahmi dan nikmat kedatangan sosok daripada pejabat tinggi negara yang bukan hanya dalam memberikan kunjungan saja, dalam rangka kunjungan saja, tapi juga memberikan kontribusi, memberikan harapan, memberikan pencerahan, dan juga memberikan satu komitmen persaudaraan kepada kerajaan adat Paksipan skala berat keparsian penuh pada saat ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan dan saya hormati dan saya banggakan, saudara saya Ketua DPD RI Nyala Mataliti gelar Gusti Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri. Kita harapkan Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri ini adalah seorang bangsawan yang punya kedudukan, mempunyai rakyat. Seorang batin itu sudah mempunyai wilayah tertentu dan sudah mempunyai rakyat struktur di bawahnya. Calak Perkasa itu adalah gagah dan tangkas serta perkasa dan memangku negeri atau memimpin sebuah negeri. Kita mengharapkan kemuliaan dari Allah diberikan kepada Ketua DPD, kepada Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri ini. Yang saya muliakan dan saya cintai dan saya banggakan, saudaraku, ada Tuang Sidenreng Dr. Andi Sepada, ada Tuang Sidenreng Rampang bersama Permaisuri dan seluruh perangkat Sidenreng Rampang, Andina Arung Malolo yang ada hadir di sini bersama Kerajaan Adat Paksipan skala berat kasihan penuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, para pejabat di lingkungan DPD RI yang bersama dengan Yang Mulia Insinyur Lanyala Mamun Mataliti sebagai Ketua DPD, yaitu di sini Yang Mulia ini adinda kami Bustami Jainuddin SPD MH, Senator dari Provinsi Lampung. Ini adinda Bustami ini. Beliau ini adalah seorang penyimbang juga di wilayah Warkanan, tokoh masyarakat di keadatan kepenyimbangan. Kemudian Yang Mulia Dr. Andes Ahmad Bastian, SY, Senator dari Provinsi Lampung juga. Ini juga Senator ini dari Pesawaran. Ini kerabat kami juga. Kemudian juga Yang Mulia Haji Parul Roji, SIP, MP, Senator dari Provinsi Aceh. Dari saudara kami dari Aceh. Iya. Kemarin ada rencong yang mau di mahar tapi tidak boleh karena rencong itu sudah ada di Tanah Lampung. Kemudian Yang Mulia Profesor Dr. Haji Silpana Murni, Senator dari Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Profesor. Kemudian Yang Mulia Dr. Anda Insinyur Haji Edi Sumarni, MKes, Senator dari Provinsi Jawa Barat. Yang Mulia Andi Muhammad Ihsan, Senator dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mempunyai hubungan yang dekat juga dengan Kerajaan Goa dan Bone. Ada Tuang Sidenreng dan sekarang ini saudara kami adalah Andi Mamun Mataliti dari Sulawesi Selatan. Yang Mulia Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, MM, Senator dari Provinsi Sulawesi Utara. Ya, selamat datang. Yang Mulia Angelius Wakekako, Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang.
Yang Mulia Dr. Rahman Hadi MS, Sekretaris Jenderal DPD RI. Yang Mulia saudara kami Haji R.A. Yani WSS Kusumo Wijoyo yang juga bergelar Mina Ayu Angkonan Dalom, Sekjen daripada Majelis Kerajaan Nusantara, beserta Yang Mulia adinda kami Doni Nasnoni. Ini putra Raja Leopold, Raja Kupang, Leopold Nisnoni, saudara kami Leopold Nisnoni, dan ini menjadi keluarga besar Skalabra juga. Kemudian Yang Mulia Dr. Yurisman Star, bangsawan Kerajaan Kabupaten Sulawesi Tenggara. Ini keluarga Kerajaan Kabupaten Sulawesi Tenggara dan sekaligus Ketua Poja Kerajaan. Ini Raja Muda di Kabupaten. Kemudian Kepala BPN, Kepala BPN Provinsi Lampung, yaitu Yang Mulia Yunia Hikmat Ginanjar SH. Selamat datang. Ini punya kaitan sejarah dengan kami karena salah satu buyut kami mengambil permaisuri dari daerah Kawali dulu. Jadi kehadiran di sini juga menyambung darah yang pernah terjadi. Yang saya hormati, saya banggakan dan menjadi kebanggaan saya selama ini, Bupati Kepala Daerah Lampung Barat. Kita tepuk tangan. Inilah sosok yang selama ini berinteraksi menjaga adat. Concernnya pada adat luar biasa. Bukan hanya pada saat beliau, tapi pada sebelumnya, yaitu Adinda Haji Muslim Basri yang sekarang sebagai anggota DPR RI minta maaf kepada Ketua DPD tidak bisa hadir karena bertepatan dengan pemanggilan Jakarta untuk memverifikasi masalah keuangan. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan kakanda saya yang juga sebagai Wakil Bupati Lampung Barat bersama dengan kakak tertua saya, yaitu Pun Gurti Kumarawati yang hadir di sini. Forkopimda dari Lampung Barat di sini hadir, yaitu Ketua DPR Lampung Barat. Ini memang keramat kami juga. Kemudian yang mewakili Komandan Kodim, Kapolres Lampung Barat, Kepala Kejaksaan RI, Kepala Kejaksaan Lampung Barat, dan juga yang mewakili Bupati Pesisir Barat, yaitu Wakil Bupati Pesisir Barat. Beliau ini adalah kerabat kami juga dan menjadi salah satu sebatin marga Blimbing yang wilayahnya berdekatan dengan Tamling. Jadi Ketua Yang Mulia Ketua DPD pada struktur adat setelah kepaksian dikalahkan oleh Belanda, kemudian membentuk dipecahnya marga-marga adat, baik di Palembang, di Skalabra, kemudian di Provinsi Lampung, kemudian bandar-bandar adat, kampung-kampung adat, sumbai-sumbai adat. Setelah Indonesia merdeka, Paksipa tetap menyatu kembali, mendeklarasikan kepaksiannya, tetapi marga-marga adat juga kemudian terbentuk menjadi marga-marga adat yang mempunyai komunitas adat dan melanggengkan nilai-nilai kehidupan di setiap wilayah. Tetapi mereka mempunyai kaitan adat, kaitan kekerabatan, kekaitan darah terhadap Paksipa Skalabra sebagai tempat asal mereka. Di sini juga ada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Kami mempunyai persaudaraan dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Pada tingkat provinsi hampir seluruh sekian ratus ribu anggota PSMTI Marga Tionghoa itu adalah saudara kami. Kami telah nyatakan sebagai saudara pada saat di Bandar Lampung. Perwakilannya ada di sini. Kemudian ada salah satu saudara kami juga seorang penyimbang dari Pekurun, yaitu Adina Santori Sultan Raja Mudo, yaitu penyimbang dari Selagai. Kemudian mewakili kepaksian berjalan diwai Pangahwirda Raden Singgah Kembang hadir juga di sini. Beberapa tokoh-tokoh yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf.
tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa penghargaan saya, apresiasi saya atas kehadiran kita bersama pada siang hari ini dalam rangka kita menyambut Ketua DPD RI melakukan kunjungan Kampung Barat dan datang ke gedung dalam Istana Kerajaan Paksipan Skala Posten Penuh. Ini adalah penghargaan bagi kita semua, sehingga kita masyarakat Kampung Barat bergerak bergembira menjawab kedatangan, dan mudah-mudahan nanti sebagaimana yang dikatakan oleh Adi dan Bupati akan memberikan kemaslahatan, akan memberikan kebaikan, akan memberikan juga beberapa pencerahan. Mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar mengingat waktu walaupun tahbikan, tapi saya ingin pertama mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua DPD. Apa Ketua DPD sampaikan itu adalah apa yang ada di dalam hati kami, apa yang dalam hati kita semua, apa yang ada di dalam hati masyarakat adat. Karena itu, kalau kata orang Minang, kata berjawab dayung bersambut. Mudah-mudahan dayung ini disambut oleh Ketua DPD dan digelontorkan pada tingkat pusat, dan nanti akan mempunyai kontribusi. Kita melihat hasil nyata, dan kita mendoakan supaya Ketua DPD RI ini menjadi sosok orang yang bisa memegang peranan, memberikan kontribusi apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keyakinannya, dan apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah. Hadirin semua, pada saat proklamasi kemerdekaan, maka pada saat itu sebuah deklarasi, sebuah negara yang merdeka, yang independen kepada kita semua. Pada saat itulah bangun kebangsaan kita terbentuk dari sebuah pernyataan tentang sebuah kesatuan daripada politik yang dicanangkan di dalam deklarasi kemerdekaan adalah semua bersama pada satu kesatuan ideologis, kesatuan filosofis, dan kemudian kesatuan geografis. Kesatuan itu menjadi kesatuan politik yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk sebuah kesatuan filosofis dan kesatuan sosiologis, maka bangun kerangkanya, pondasi dasarnya yang telah disampaikan oleh Ketua DPD itu adalah para raja-raja ini. Sebelum NKRI berdiri, maka kerajaan-kerajaan ini yang punya wilayah, kerajaan-kerajaan ini yang punya rakyat, kerajaan-kerajaan ini yang punya adat, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, semua aturan-aturan kehidupan dijaga ratusan tahun oleh adat, oleh kerajaan, oleh struktur-struktur kultural kalau kita sekarang kan. Dan sekarang semua berpayung kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sebuah payung besar kita bersama, kita pegang bersama, tapi tentu payung ini harus memberikan sebuah kontribusi yang seimbang. Kita adalah bagian daripada infrastruktur, sedangkan pemerintah adalah suprastruktur. Suprastruktur tentu memberi ruang, memberi hak, memberi hal-hal yang menjadi bagian daripada infrastruktur. Bagian-bagian daripada infrastruktur itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada yang membawanya. Aspirasi itu tidak bisa dibawa dengan kekerasan, tidak bisa dibawa hanya dengan pernyataan, tapi juga dibawa oleh struktur dan keinginan, struktur goodwill, serta nyali seorang pemimpin yang ingin menggelontorkan keinginan-keinginan grassroots dan harapan-harapan masyarakat pada tingkat bawah. Tetapi yang di bawah ini bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi sebuah kenyataan, sebuah fakta yang selama ini memang tenggelam. Kita mengharap apa yang menjadi keinginan-keinginan, aspirasi, fakta-fakta yang tenggelam ini akan bisa diangkat, dinaikkan, ditimbulkan, dan sinarkan kembali. Kerajaan-kerajaan Nusantara apabila muncul sebagai karya-karya lokal dengan struktur-struktur yang diakui, dia menjadi perajut, perekat, benang penguat negara kesatuan Republik Indonesia. Bangun kerangka dari negara Indonesia ini ada kerajaan, karena tentunya fondasi ini harus diperkuat. Apabila fondasi ini roboh, apabila fondasi ini retak, apabila fondasi ini hancur, maka robohnya rumahnya. NKRI ini adalah rumahnya, fondasi ini para raja-raja. Maka kami sangat mengharapkan Ketua DPD RI adalah salah satu sosok yang nanti akan ikut memperkuat fondasi ini, memperkuat bangunan agar NKRI ini menjadi besar, kuat, kokoh, dan hebat. Di akhir daripada sambutan kami,
kami ingin menyampaikan sekelumit wilayah. Kepaksian Perno Skalabra ini salah satu paksi dari 4 paksi Pak yang mempunyai kedudukan yang sama, yang mempunyai kebesaran yang sama di dalam kerajaan adat Paksipa Skalabra. Dulu namanya adalah Kepaksian Skalabra. Sama mungkin kalau di adat Tuan Sireng namanya Kedatuan Sidenreng. Luwu namanya Kedatuan Luwu. Kita hanya menyebutnya sekarang ini sebagai sebuah kerajaan. Sebagaimana Skalabra aslinya adalah Kepaksian Paksipa Skalabra. Dalam terminologi yang kinian kita sering menyebutnya kerajaan. Saya berapa kali menyatakan kepada beberapa rekan saya Raja Nusantara, saya tidak ingin disebut kerajaan. Kepaksian Skalabra, kalaupun hendak diterminologikan, kami hanya kerajaan adat, karena tidak ada negara di dalam negara, tidak ada kerajaan di dalam negara ini. Komit kami, adat inilah yang bagian porsi kami yang untuk membesarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Ketua DPD RI atas kehadirannya. Terima kasih atas kunjungan daripada anggotanya. Kehadiran daripada anggota-anggota DPD RI menunjukkan concern-nya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan komitmennya terhadap apa yang dicanangkan oleh Ketua DPD. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ketua DPD ini bukan hanya menjadi komitmen dari semua DPD, tapi menjadi komitmen kita semua. Komitmen masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Bunda Yani yang akan nanti menggelontorkan seluruh raja-raja Nusantara dan menyampaikan pesan apa yang ada di Margasana Skalabra ini adalah pesan yang digelontorkan pada seluruh raja-raja Nusantara. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan diberikanlah kemuliaan Ketua DPD RI ini untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, untuk melakukan hal-hal yang akan bermanfaat bagi negeri, bagi rakyat, dan bagi kita semua. Amin ya Allah, amin amin amin. Bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikat kebanggaan dari tanah Wehanda Selatan yang mereka bawa dari Pesagi sini 400 tahun yang lalu. Kikat ini adalah lambang keberanian. Bahwasanya apabila semua kekit, orang yang tidak akan pernah mundur menghadapi sesuatu demi kebenaran. Kemudian setelah itu saya meminta kepada para sebatin di Mahanda, di Marga, kikat ini akan saya berikan kepada seluruh masyarakat adat Sebatin dan saudara-saudara saya yang ada di tanah Lampung ini, serta mereka-mereka yang mendapat penghargaan sebagai Kikat Hanuang Bani, lambang keberanian tanah Lampung. Semua itulah Kikat Hanuang Bani. Dan sekarang kita berikan sebagai tanda kebesaran tanah Lampung, keberanian yang telah diberikan kepada mereka-mereka telah yang telah memakai kekikat. Itu bang yang anu patut harga itu bawa apa-apa. Negara kemauan awak takut perubahan lagi. Bila bisa kamu bawa atau kon ibu kilo. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي